Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ibu Inistiana, biasa dipanggil Bu Iin. Nah, di kelas 7 ini, Ibu akan mengajar ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 1 sampai 7 4. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Yang pertama, pengertian interaksi antar ruang. Interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Interaksi secara langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Contoh, ketika kamu berbicara atau ngobrol sama teman kamu, itu namanya interaksi secara langsung. Kamu bertanya kepada ibu di ruang kelas, itu juga namanya interaksi langsung. Nah, yang kedua, interaksi tidak langsung. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara. Misalnya, kamu membaca berita di televisi, kamu bertelepon dengan teman kamu, kamu misalnya chattingan dengan teman kamu, itu juga namanya interaksi secara tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang yang pertama adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia, contohnya emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau berwisata. Gambar di bawah ini merupakan contoh bentuk pergerakan atau perpindahan manusia dari desa menuju ke kota atau yang disebut dengan urbanisasi. Bentuk interaksi yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet, telepon, chatting, browsing di internet, dan lain-lain. Interaksi yang ketiga yaitu transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Interaksi tersebut terjadi jika biaya untuk melakukan interaksi antar daerah asal dan daerah tujuan lebih rendah dari keuntungan yang diperoleh. Contohnya, seorang yang pergi ke tempat kerja karena penghasilannya mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, ada saling melengkapi. Setiap wilayah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan berlakunya hukum saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya, sehingga antar wilayah akan saling membutuhkan dan kemudian saling melengkapi. Contoh dari kondisi saling melengkapi adalah penduduk daerah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai adalah penghasil ikan. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, dan penduduk yang tinggal di daerah pantai membutuhkan sayuran.
Jika masing-masing wilayah mempunyai kelebihan atau surplus, maka penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan melakukan interaksi dengan penduduk yang tinggal di wilayah pantai melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Selanjutnya, yaitu kesempatan berintervensi. Kebutuhan suatu wilayah tidak cukup dipenuhi dari satu wilayah saja. Kondisi tersebut akan memunculkan kesempatan satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Kesempatan berintervensi merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh barang atau produk tersebut. Contoh dari kesempatan berintervensi adalah pedagang sayuran daerah Bandung biasanya membeli sayuran di daerah Cirebon. Namun, kemudian diketahui daerah Subang juga merupakan penghasil sayuran. Karena daerah Subang lebih dekat jaraknya dan biaya transportasi lebih murah, maka pedagang sayuran dari daerah Bandung akan beralih membeli sayuran ke daerah Subang. Akibatnya, interaksi antar pedagang sayur dari daerah Bandung dengan pedagang di Cirebon menjadi melemah. Sedangkan interaksi antara pedagang dari Bandung dengan pedagang dari Sumedang menguat. Yang terakhir ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer diartikan sebagai kemudahan pemindahan dalam ruang seperti pemindahan manusia, gagasan, barang, dan informasi. Kemudahan tersebut dapat diukur dari jarak, biaya, dan kelancaran proses pengangkutan. Pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya, sehingga biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dengan keuntungannya. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tempat tujuan. Contoh dari kemudahan transfer adalah seseorang akan menjual ikan dari daerah pantai menuju daerah pegunungan 1. Namun, jalan menuju daerah pegunungan 1 mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual ikan ke daerah pegunungan 1 dan ia lebih memilih menjual ikan ke daerah pegunungan 2 yang jalannya tidak mengalami kerusakan. Anak untuk mengakhiri hari ini, tetap semangat dan terus rajin belajar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, tetap selalu mencuci tangan setelah kalian memegang sesuatu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.